Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Apa? Pemusnahan keluarga? Sebenarnya apa yang telah terjadi? Apakah ada kebencian yang sebegitu dalamnya akan pemusnahan keluarga antara Chu Feng dan Gong Luyun? Aku tahu. Aku mendengar kira-kira setengah tahun yang lalu, pembantaian yang benar-benar tragis terjadi di Kota Emas Ungu. Dalam satu malam, semua orang di Kota Emas Ungu benar-benar musnah. Adapun keluarga Chu Feng, kebetulan sekali mereka juga orang-orang yang mati paling menyedihkan di Kota Emas Ungu. Hampir setiap anggota keluarga Chu dipenggal, dan kepala mereka digantung untuk menghalangi publik. Dengan demikian, bahkan ada kata-kata darah yang tertulis di Kota Emas Ungu, dan menyatakan bahwa orang yang meninggal di Kota Emas Ungu semua mati karena Chu Feng. Aku juga pernah mendengar tentang insiden dari Kota Emas Ungu, tetapi aku tidak tahu bahwa keluarga Chu ada di dalamnya. Apakah kata-kata darah itu nyata? Jika mereka nyata, maka pembantaian Kota Emas Ungu benar-benar disebabkan oleh keluarga Chu. Bagaimana mungkin Chu Feng memiliki musuh besar di usia seperti itu? Mungkinkah pembantaian Kota Emas Ungu benar-benar tindakan Gong Luyun? Hanya ada beberapa kata, yaitu kebencian pemusnahan keluarga, mungkin itulah yang menyebabkan emosi naik secara tiba-tiba, ucap para penonton. Beberapa orang yang mendapatkan informasi dengan cukup, mereka segera mengaitkan kasus berdarah Kota Emas Ungu dengan Gong Luyun. Namun, meskipun hubungan itu tampaknya tidak signifikan, setelah bergabung bersama keduanya, mereka cukup ketakutan. Mereka tidak bisa membantu, tetapi melemparkan pandangan aneh ke arah Gong Luyun. Pembantaian di Kota Emas Ungu benar-benar terlalu kejam. Setiap orang di kota baik itu tua, muda, perempuan, dan anak-anak, mereka semua tidak ada yang hidup. Metode pembunuhan yang tak berperasaan itu, ini membuat rambut seseorang berdiri. Jika itu benar-benar disebabkan oleh Gong Luyun, maka dia agak terlalu kejam. Teman Chu Feng, kamu bisa makan apapun yang ingin kamu makan, tetapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang ingin kamu katakan. Insiden di Kota Emas Ungu telah diselidiki dengan jelas. Itu dilakukan oleh Desa Lima Harimau, dan Desa Lima Harimau telah mendapatkan hukuman yang seharusnya. Kebenarannya sudah diketahui, dan itu sangatlah jelas. Kamu tidak dapat menuduh orang lain secara tidak adil, ucap Lin Ran. Ketika dia mendengar bahwa Chu Feng menuduhkan beberapa kejahatan kepada putranya, nada suara Lin Ran mulai menjadi dingin. Aku yakin semua orang di sini tahu, tempat seperti apa Desa Lima Harimau itu. Jika mereka tidak disewa oleh siapapun, mengapa mereka menyerang keluarga Chu aku tanpa alasan ataupun sebab? Dan aku bisa memberitahu semua orang yang ada di sini, bahwa orang yang menyewa Desa Lima Harimau adalah Gong Luyun. Chu Feng mengabaikan Lin Ran, dan dia berteriak keras ke arah kerumunan. Sampah! Apakah kamu memiliki bukti atas kata-katamu itu? Teriak Lin Ran. Lin Ran menjadi kacau oleh kemarahan, dan pada saat yang sama, Gong Tianping dan yang lainnya mulai marah sambil melolong kepada Chu Feng. Oh, bukti ya, aku tidak butuh bukti. Saat ini, kehidupan Gong Luyun ada di tanganku. Aku bisa mengambilnya kapan saja yang aku mau. Mengapa aku perlu bukti? Chu Feng terus mencibir, dan ketika dia berbicara, dia tidak bisa untuk tidak mengepalkan pisau besar di tangannya. Kamu berani. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan membasmi sekte Azure Dragonmu. Teriak Lin Ran yang benar-benar marah. Setelah dia berbicara, tentara dari rumah Pangeran Qilin di belakangnya semua bersiap untuk pertempuran. Segera, raungan marah tunggal mengguncang langit dan bumi. Mereka memancarkan kekuatan yang tak terhentikan, dan mereka adalah raja penguasa sejati. Apakah kamu pikir aku tidak berani? Aku akan membiarkan kamu melihatnya. Sekarang apakah aku berani atau tidak, balas Chu Feng. Chu Feng hanya tertawa, lalu bilah emas di tangannya menjadi kabur keemasan, dan ketajaman itu segera menujumi leher Gong Luyun. Wush! Tidak. Melihat itu, Lin Ran dan Gong Tianping terkejut.
Bahkan wajah Gong Luyun yang dipenuhi dengan senyum dari sudut mulutnya, kini telah sangat berubah. Matanya melebar begitu besar hingga membulat, dan tatapannya dipenuhi dengan rasa takut. Pada saat itu, dia benar-benar merasakan rasanya kematian. Suara mendesing, kilatan emas menyapu, dan dengan cerot, darah disemprotkan ke area yang luas. Sedangkan kepala Gong Luyun di bawah tatapan tercengang dari kerumunan, itu segera terbang saat dipotong oleh Chu Feng. Bang! Setelah menebas kepalanya, Chu Feng meraih dan menangkapnya. Dia mengambil otak Gong Luyun dari udara, dan melemparkannya ke arah Lin Ran yang masih berada di luar arena dan melolong. Tuh, bawa kembali! Teriak Chu Feng. Oh, surga, ini. Chu Feng benar-benar membunuh Gong Luyun, dan dia bahkan membunuhnya di depan Lin Ran. Keberaniannya itu agak terlalu besar bukan? Apakah dia benar-benar tidak takut pada langit atau bumi? Ucap para penonton. Tindakan Chu Feng ini, itu telah menyebabkan semua orang di arena bergetar. Setelah bilah Chu Feng ditebaskan, Gong Luyun tampaknya tidak merasakan sakit. Hampir hati setiap orang tergerak bersamanya, dan mereka takut dengan tindakan Chu Feng. Jika dikatakan bahwa Chu Feng membunuh Gong Luyun benar-benar masuk akal, ini karena itu adalah pertarungan hidup dan mati, dan pemenang ini memiliki hak untuk membunuh pecundang. Namun ketika Lin Ran sudah berbicara, dan mengatakan bahwa jika Chu Feng berani menyentuh Gong Luyun lagi, ia akan menginjak-injak Sekte Azure Dragon, dan semuanya berubah 180 derajat. Status apa yang dimiliki Lin Ran, lalu posisi apa, dan kekuatan apa? Di depan pria tua itu, aturan Sekte Azure Dragon bahkan tidak ada aturan. Akan tetapi, Chu Feng masih menggali wajahnya seperti itu. Pada saat ini, itu belum sesederhana Chu Feng membunuh Gong Luyun. Dia bahkan menentang keinginan Lin Ran, dan menamparkan wajahnya di depan jutaan orang. Hal itu telah dibuat menjadi hal yang sangat besar. Kamu, Lin Ran memegang kepala Gong Luyun, dan ketika dia melihat matanya yang tidak tertutup, seolah-olah dia terlihat seperti putranya sendiri. Tubuhnya bergetar hebat, dan kemarahan yang tak terlukiskan melonjak di tubuhnya. Meraung. Tiba-tiba Lin Ran dengan marah meraung ke langit dan itu menyebabkan bumi bergetar. Setelah itu dia menunjuk ke arah orang-orang di arena, lalu menunjuk ke arah Chu Feng, kemudian menunjuk ke arah semua orang, dan dengan dingin berteriak. Aku ingin setiap orang di sini mati, dan tidak ada yang hidup, teriak Lin Ran. Siap Tuan. Pada saat yang sama ketika dia selesai berbicara, orang-orang dari rumah Pangeran Qilin di belakangnya memberikan respons yang seperti guntur. Di bawah pimpinan Lin Ran, dan dengan niat membunuh yang naik ke langit, mereka segera menyerbu ke arena. Waduh, apa yang terjadi? Kenapa membunuh semua orang di sini? Apakah itu berarti kita harus dibunuh juga? Ucap penonton. Saat itu juga, semua orang di arena panik. Tidak hanya orang-orang dari Sekte Azure Dragon saja, bahkan ekspresi orang-orang dari sekte lain pun sangat berubah. Mereka juga bisa tahu, seberapa marah Lin Ran saat ini. Dengan mata merah darahnya, ini sudah jelas kalau dia sudah kehilangan semua alasan. Pasukan Qilin di belakangnya juga mengikuti perintahnya, sehingga tampaknya mereka benar-benar akan memulai pembantaian. Tentara Qilin terlalu kuat, mengesampingkan kultivasi Lin Ran pada tingkat ke-8 dari ranah mendalam, yang sudah bisa membunuh setiap orang di tempat ini. Tapi orang-orang dalam pasukan Qilin yang memiliki beberapa puluh ribu orang, mereka bukanlah orang biasa-biasa saja. Yang terlemah berada di tingkat ke-5 dari ranah asal, tetapi banyak orang sudah memasuki ranah mendalam. Dengan formasi seperti itu pasti bisa menghancurkan Sekte Azure Dragon, dan membunuh setiap orang di tempat kejadian. Sudah tamat. Kami sudah mati. Chu Feng benar-benar membuat Lin Ran marah, dan kami juga terseret olehnya. Ucap penonton. Pada saat itu banyak wajah orang yang seperti abu, karena mereka dengan lemah duduk di tanah dengan lemas. Ketika mereka menghadapi tentara Qilin yang memiliki baju besi emas saat menunggang kuda emas, mereka hanya bisa melakukan menunggu kematian. Banyak orang yang bahkan kehilangan kesadaran mereka, itu karena kekuatan dari pasukan Qilin.
Mereka merasa hampir mati, dan mereka merasa bahwa mereka pasti akan mati. Sebagai penguasa Provinsi Azure, kamu memandang kehidupan manusia seolah-olah seperti rumput. Rumah Pangeran Qilin benar-benar sampah, ucap seseorang. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua tiba-tiba saja terdengar. Setelah itu, dari tempat tertentu di kursi penonton, 20 sosok tiba-tiba keluar. Pada akhirnya mereka dengan kuat mendarat di dekat pintu masuk ke arena, dan mereka berhenti di depan pasukan besar Pangeran Qilin, yang terdiri dari beberapa puluh ribu tentara. Mereka adalah 20 spiritualis dunia jubah abu-abu dari World Spirit Guild. Apa yang mereka lakukan? Apakah mereka tidak menginginkan hidup mereka? Ucap penonton. Teriakan keterkejutan terus terdengar dari arena, dan beberapa orang yang bermata tajam sudah mengenali asal-usul ke-20 sosok itu. 20 spiritualis jubah abu-abu berdiri tegak seperti satu kesatuan. Di depan pasukan puluhan ribu itu mereka jelas tampak sangat lemah, sehingga angin pun bisa meniup mereka kapan saja. Namun, mereka tidak bergerak sedikit pun dari sana. Mereka membiarkan jubah spiritualis dunia berwarna abu-abu mereka mengepak ke kiri dan ke kanan, dan mereka tidak berencana untuk mundur sedikit pun. Itu menakutkan semua orang, dan mereka memikirkan apa yang kelompok spiritualis dunia itu rencanakan dan lakukan. Apakah mereka ingin mati? Meskipun orang-orang tahu bahwa spiritualis dunia itu kuat, dan spiritualis dunia dengan jubah abu-abu bahkan lebih kuat, tapi di depan mereka ada pasukan yang terdiri dari puluhan ribu. Itu bahkan pasukan dari rumah Pangeran Qilin. Tentara dari rumah Pangeran Qilin terkenal dengan kekuatan pertempurannya yang sangat kuat, dan mereka orang-orang di tentara sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan para murid dan tetua dari berbagai sekte lainnya. Itu karena mereka adalah raja penguasa sejati. Selain itu, komandan pasukan Qilin adalah Lin Ran, orang tua yang berada di level 8 dari ranah mendalam. Dia juga salah satu karakter besar terkenal di seluruh provinsi Azure, dan kekuatan bertarungnya begitu kuat, bahkan cukup menakutkan. Wush wush wush. Tiba-tiba saja, kedua tangan dari 20 spiritualis dunia dengan cepat berubah tanpa terduga. Lapisan asap berwarna abu-abu mulai melingkari tubuh mereka, dan itu membentuk perisai yang bergelombang. Selain asap itu terus semakin padat, dan pada akhirnya, asap itu hampir sepenuhnya mengelilingi mereka. Formasi siling naga. Akhirnya, 20 spiritualis dunia jubah abu-abu menyerang pada saat yang sama. Segera, asap berwarna abu-abu yang mengelilingi mereka menjadi naga besar berwarna abu-abu. Naga besar berwarna abu-abu itu meraung di udara. Jika seseorang menghitungnya, maka akan ada 100 dari mereka. Setiap naga itu panjangnya beberapa ratus meter, dan mereka benar-benar tak diragukan lagi merupakan naga yang besar. Ratusan naga besar tersebut segera bergegas menuju tentara dari rumah Pangeran Qilin, itu pada saat yang sama. Mereka melebarkan mulut sengit mereka, seolah-olah di mata mereka tentara Qilin bukan tentara yang menakutkan, akan tetapi makan malam yang lezat. Tidak peduli berapa banyak pelatihan yang didapat pasukan Qilin, mereka masih takut dengan 100 naga besar itu. Segera, mereka berhenti bergerak maju, dan rasa takut terungkap di wajah mereka. Karena mereka bisa merasakan ancaman dari naga besar. Kekuatan kosong, teriak Lin Ran. Pada saat itu, Lin Ran segera muncul. Dia berdiri di atas kuda emasnya, dan dia melemparkan beberapa telapak tangan ke udara. Setiap telapak tangannya berisikan cahaya berwarna emas, dan itu seperti menembak meteorit yang terbang menuju 100 naga besar di udara. Bum 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 bum. Ketika mereka melolong di udara, telapak tangan berwarna emas menghancurkan ratusan naga besar, dan itu benar-benar menghancurkan mereka. Tubuh naga itu yang awalnya besar, kini menjadi asap berwarna abu-abu yang pergi kemana-mana. Asap itu melayang di udara, dan tidak menghilang. Hore! Saat itu juga, pasukan Qilin tidak bisa menahan kegirangan saat mereka merayakan kemenangan mereka. Lin Ran ini terlalu kuat. Dengan kultivasi level 8 dari ranah mendalam, serta pemahaman dan penggunaan keterampilan bela diri, dia sudah dekat dengan logika yang akan pecah.
Dan tidak peduli seberapa kuat metode spiritual dunia dapatkan, mereka tidak akan memiliki cara untuk menghalanginya. Inilah kekuatan para kultivator. Selama seseorang memiliki kekuatan pertempuran absolut, tidak peduli dengan metode korup yang digunakan orang lain, mereka tetap tidak memiliki cara untuk melawan. Ketika 20 spiritualis dunia jubah abu-abu menyerang, dan terutama setelah kemunculan 100 naga besar, banyak orang seolah-olah mereka telah melihat harapan. Tetapi ketika harapan itu hancur, apa yang mereka hadapi bahkan lebih mengecewakan lagi. Namun, mereka tidak menemukan bahwa setelah 100 naga besar berwarna abu-abu hancur, tidak hanya 20 spiritualis dunia jubah abu-abu tidak memiliki sedikit pun kekhawatiran, melainkan di mata mereka yang sudah lanjut usia, kegembiraan samar pun telah muncul. Wush wush wush. Tiba-tiba saja mereka semua mengulurkan tangan mereka, lalu memotong mereka, dan melakukan segel tangan yang aneh. Setelah itu, mereka semua berteriak pada saat yang sama. Segel, bas-bas. Setelah mereka berbicara, langit dan bumi segera bergetar. Lalu asap berwarna abu-abu yang semula mengambang di udara, kini seolah-olah mereka mendengar sebuah panggilan, dan mereka menjadi angin topan saat mereka menyerang sekali lagi ke pasukan Qilin. Mendengus. Tidak peduli berapa kali kamu datang, aku dapat dengan mudah menghancurkanmu, ucap Lin Ran. Melihat itu, Lin Ran tidak takut juga. Segera, dia melemparkan beberapa telapak emas lagi ke udara. Tetapi kali ini, telapak emas itu tidak mampu memecahkan asap berwarna abu-abu itu. Justru sebaliknya, mereka bisa menembusnya begitu saja. Tidak. Segera setelah itu, asap berwarna abu-abu yang tak terbatas memasuki pasukan Qilin. Seperti awan hujan, mereka menyelimuti mereka dengan erat, dan mereka dengan cepat mulai melonjak. Kekuatan yang kuat segera meniup mereka, itu sampai ke titik di mana manusia dan kuda berguling-guling, dan dalam sekejap penguasa raja sudah benar-benar dikalahkan. Metode yang kuat, benar-benar terlalu menakutkan. Padahal mereka hanya 20 orang saja, namun mereka dapat dengan mudah menyebabkan pasukan beberapa puluh ribu runtuh. Apakah ini metode spiritualis dunia jubah kelabu? Ucap penonton. Ketika mereka melihat asap berwarna abu-abu yang seperti awan hitam, yang telah menelan puluhan ribu pasukan Qilin, semua orang langsung tercengang. Pandangan mereka benar-benar dipenuhi dengan keheranan, karena asap berwarna abu-abu itu terlalu aneh. Tidak peduli apapun serangan yang dilemparkan, itu tidak akan dapat merusak asap tersebut, dan hanya akan langsung melewatinya. Pada akhirnya, itu membahayakan orang-orang mereka sendiri dari rumah Pangeran Qilin. Namun, mereka juga adalah zat nyata, dan mereka dapat mempengaruhi pasukan Qilin. Mereka meledakkan mereka sampai ke titik di mana mereka berguling dan merangkak di tanah, dan tentara kehilangan semua kekuatan pertempuran mereka. Orang-orang dari rumah Pangeran Qilin bahkan tidak bisa keluar dari asap berwarna abu-abu itu, dan mereka benar-benar tersegel di dalamnya. Mungkin kedengarannya sangat buruk, tetapi mereka benar-benar hanya bisa menunggu untuk mati. Cepat bubarkan formasi kotor dan korup ini. Atau kalau tidak, aku tidak akan peduli apakah kamu berasal dari World Spirit Guild atau tidak. Aku pasti tidak akan membiarkan kamu kembali dengan selamat, ucap Lin Ran. Tiba-tiba saja sesosok melompat keluar dari asap berwarna abu-abu, dan ternyata itu adalah Lin Ran. Pada saat itu rambut Lin Ran benar-benar kacau, dan dia seperti iblis gila. Bahkan pakaiannya tidak lengkap. Itu sudah jelas, dia menderita sedikit kerusakan ketika dia berada di dalam asap berwarna abu-abu itu. Namun, auranya saat ini juga masih sangat kuat. Tanpa menahan diri, dia memancarkan tekanan dari tingkat ke-8 ranah mendalamnya, dan kemudian menyerang 20 spiritualis dunia jubah abu-abu. Gemuruh gemuruh gemuruh. Serangannya itu cukup kental, dan itu dengan kekuatan yang sangat besar. Meskipun itu hanya kekuatan mendalam yang sederhana, tapi itu sangatlah kuat. Kekuatan mendalam itu pertama kali bergegas ke langit, lalu kemudian turun kembali. Itu langsung menyelimuti 20 spiritualis dunia, dan pada saat yang sama, itu juga mengunci pelarian mereka.
Sepertinya, Lin Ran ingin mengalahkan mereka semua dengan satu serangan. Oh surga, berapa banyak kekuatan yang kamu butuhkan untuk menampilkan kekuatan mendalam tanpa batas seperti itu? Apakah ini kekuatan sejati Lin Ran? Meskipun itu bukan keterampilan bela diri, tapi itu telah melampaui keterampilan bela diri. Ini benar-benar terlalu menakutkan, ucap penonton. Ketika mereka melihat kekuatan mendalam yang tak terbatas, semua orang tidak bisa membantu, tetapi menghirup udara dingin. Dan bahkan mereka sangat terpana oleh kekuatan yang menakutkan itu. Pada saat yang sama, mereka juga sangat menyapu keringat bagi para spiritualis dunia. Meskipun mereka tidak memiliki hubungan sama sekali dengan spiritualis dunia, pada saat itu Lin Ran ingin mengambil nyawa semua orang, sehingga spiritualis dunia menjadi satu-satunya harapan bagi mereka. Secara alami, mereka tidak ingin sesuatu terjadi pada spiritualis dunia. Kamu hanya level 8 dari ranah mendalam, namun kamu berani mengucapkan kata-kata liar seperti itu. Dan bahkan ingin mengambil nyawa kita. Kata-kata somnong yang benar-benar tidak tahu malu. Ucap seorang spiritualis dunia. Namun, ketika kekuatan mendalam akan mendarat, pada saat yang sama, kekuatan mendalam tak terbatas juga meledak dari tubuh 20 spirit dunia jubah abu-abu. Kekuatan mendalam mereka bergegas langsung ke udara, dan menjalin dengan serangan Lin Ran. Seketika, itu menghilangkan kekuatan mendalam Lin Ran. Pada saat itu, hampir semua orang dapat merasakan aura dari 20 spiritualis dunia. Mereka semua tidak bisa membantu, tetapi melebarkan mulut mereka, dan bahkan tubuh mereka dengan gemetar, itu ketika mereka berteriak kaget. Mereka semua ahli di tingkat 8 dari ranah mendalam, teriak penonton. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.